Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Anggitia Fauzia. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nanat Fatah Nasir MS dan Bapak Fajar Farhan Hikam SSY MPDI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan pesantren dalam perspektif pendidikan nasional. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pendidikan dan pesantren. Apa sih pendidikan? Apa sih pesantren? Nah, pendidikan adalah usaha sadar, teratur, dan sistematis oleh orang dewasa yang diserahi tanggung jawab untuk menanamkan dalam diri peserta didik akhlak yang baik dan nilai-nilai luhur serta standar moral yang selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani untuk mencapai kedewasaan. Nah, itu yang dimaksud dengan pendidikan. Sedangkan pesantren, menurut Mas Tuhu, beliau mengatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tradisional dan mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Jadi, pendidikan pondok pesantren yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional itu memiliki 3 unsur utama. Nah, apa saja sih 3 unsur utama ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri. Yang kedua, kurikulum pondok pesantren. Dan yang ketiga, sarana peribadatan dan pendidikan. Nah, pada poin pertama disebutkan bahwa kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri. Apa maksudnya? Jadi, biasanya pada pesantren modern ataupun salafi, kiai menjadi pemimpin utama yang ada dalam pesantren tersebut, serta sekaligus menjadi guru yang dihormati oleh para santri dan para guru juga. Nah, pada poin kedua disebutkan kurikulum pondok pesantren. Apa sih maksudnya kurikulum pondok pesantren? Yaitu yang menjadi tujuan atau pedoman dalam pendidikan yang ada di pesantren. Nah, apakah mengacu kepada kitab apa ataupun mengacu pada sistem pendidikan nasional atau seperti apa? Nah, terkadang biasanya kurikulum di pesantren itu memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum, jadi seimbang di antara keduanya. Dan adapun di pesantren yang salafi, nah itu lebih membahas kepada kitab-kitab kuning ataupun membahas terkait tafsir Al-Quran dan lain-lain. Nah, pada poin ketiga yakni sarana peribadatan dan pendidikan. Apa aja sih contohnya? Seperti masjid, lalu rumah kiai dan pondok, serta sebagian madrasah dan bengkel-bengkel kerja keterampilan. Nah, sebenarnya kegiatan itu terangkum dalam tridharma pondok pesantren yang ada 3, yakni yang pertama keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada pengembangan keilmuan yang bermanfaat. Lalu yang ketiga itu ada pengabdian kepada agama, lalu masyarakat serta negara. Nah, sebenarnya jika kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka posisi dan keberadaan pesantren itu memiliki tempat yang istimewa di kalangan masyarakat. Namun, ada beberapa masyarakat yang belum sadar akan hal itu. Nah, kenyataan yang tadi telah saya sebutkan itu tuh kebanyakan tidak disadari oleh mayoritas muslim. Mengapa? Karena kelahiran undang-undang ini yang masih amat belia dan belum sebanding dengan usia perkembangan pesantren. Nah, membahas mengenai keistimewaan pesantren, maka bisa kita lihat juga pada pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ketentuan ini tentu sudah diimplementasikan dalam pesantren. Kehidupan kita sehari-hari di pesantren, nah itu kita mengamalkan apa yang tadi telah saya sebutkan. Maka
pesantren itu sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan berbasis ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak yang mulia. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai orientasi pendidikan pesantren. Nah, jadi untuk melakukan pembaharuan sistem pendidikan yang ada di pesantren terdapat beberapa kendala, yaitu kendala psikologis, politik, pedagogis, dan tentunya pembiayaan. Nah, untuk mengatasi kendala di atas, maka Nurholis Majid memetakan beberapa hal pokok untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, ada perubahan pesantren itu harus dimulai dari dalam, karena tidak ada yang memimpin perubahan pesantren kecuali orang dalam. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kiai, guru-guru yang ada di pesantren atau ustazah, asatizah yang ada di pesantren harus memulai perubahan tersebut. Kita tidak bisa menyuruh kepada santri untuk berubah melakukan hal seperti ini, tetapi tidak ada contoh atau uswatun hasanah dari para pendidiknya. Lalu pada poin yang kedua, ada agar gagasan-gagasan baru tersebut diterima, maka diperlukan kepemimpinan yang legitimate. Apa itu kepemimpinan yang legitimate? Jadi harus berdasarkan pemilihan terlebih dahulu seseorang yang mempunyai jabatan. Nah, jika seseorang sebelum mempunyai jabatan, maka dampak positifnya ia akan didengar oleh bawahannya jika kepemimpinannya baik. Seperti itu. Nah, poin yang ketiga adalah perubahan yang terjadi hendaknya tidak bersifat radikal dan bersifat revolusioner. Apa sih tidak bersifat radikal? Maksudnya seperti apa? Tidak terlalu keras atau tidak terlalu berlebihan. Nah, itu disebutnya tidak radikal. Dan revolusioner apa sih maksudnya? Maksudnya itu lebih ke berpengaruh pada lingkungannya atau berpengaruh pada masyarakat, itu disebut revolusioner. Nah, lalu pada poin yang keempat, perubahan yang ada di pesantren tidak hanya dengan modal karisma, tetapi juga memerlukan skill. Jadi tidak hanya kiai yang harus berkarisma, tetapi harus mempunyai skill yang mendasar, harus mempunyai skill yang mumpuni terhadap perubahan yang hendak diajukan. Seperti itu. Lalu poin yang terakhir adalah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas program, sehingga perlu disusun skala prioritas dan perombakan kurikulum. Jadi harus benar-benar diperhatikan hal-hal yang mendasar serta fundamental. Nah, jadi dari pembahasan yang telah saya jelaskan bisa kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, pendidikan nasional dan pendidikan pesantren sesungguhnya bersifat saling mengisi dan melengkapi. Nah, yang kedua, pesantren ke dalam pendidikan nasional itu dapat dilakukan dengan cara menjadikan mata pelajaran akhlak mulia sebagai sebuah nilai yang hidup atau disebutnya living value. Sebagaimana hal yang demikian itu sudah terjadi di dalam pesantren. Nah, kesimpulan yang ketiga yakni pendidikan nasional perlu mempelajari kultur kepeloporan, kerakyatan, dan kesejahteraan pondok pesantren dalam mengembangkan pendidikan, serta dalam kemampuannya menghadapi arus dan gelombang modernisasi dan globalisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya Yulita Anggitya Fauzia, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.